Martial Peak 3631. Meskipun Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi pada pagoda harta karun 5 warna ini, jelas bahwa situasinya tidak baik. Dalam sekejap, dia tiba di sebelah Lei Hong dan menuangkan ki iblisnya ke telapak tangannya, mencoba menstabilkan pagoda. Namun, ketika demonic ki-nya dicurahkan, itu benar-benar ditolak oleh cahaya 5 warna. Dia bukan murid Istana Jiwa Bintang dan tidak pernah mengolah metode kultivasi ortodoks Istana Jiwa Bintang. Selain itu, kekuatan Yang Kai adalah demonic ki, jadi pagoda harta karun 5 warna tidak menerima kekuatannya. Tiba-tiba merasakan gelombang demonic ki, ekspresi para Master Star Soul Palace berubah drastis. Mereka berpikir bahwa demonic Heavenly Dao telah menginvasi sekte mereka. Tetapi setelah melihat bahwa orang yang melakukan ini adalah Yang Kai, mereka akhirnya tenang. Xiao Yuyang dan Sue Zeng mau sedikit mengangguk ke arah Yang Kai, mengumpulkan pikiran mereka, dan terus mempertahankan menara. Yang Kai menoleh untuk melihat Lei Hong, Penatua Agung. Apa yang terjadi? Ekspresi Lei Hong menjadi serius saat dia mengganti segel tangannya dan menjawab, Yang Mulia memasuki menara semesta untuk memperbaiki artefak ini. Tampaknya sesuatu telah terjadi dan menara semesta ingin melepaskan diri. Yang Kai terkejut. Ketidaknormalan menara ini disebabkan oleh Junior Sister Lan. Baru sekarang dia tahu bahwa pagoda 5 warna ini disebut menara semesta. Sebelumnya, dia bahkan belum pernah mendengar nama aslinya. Lei Hong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang Kai berkata dengan marah. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Menara semesta adalah artefak kuno yang telah ada sejak pendirian Istana Jiwa Bintang. Kaisar Agung Bulan Cerah telah secara pribadi menyempurnakannya dan menggunakannya sebagai harta yang menentukan Istana Jiwa Bintang. Ketika Kaisar Agung Bulan Cerah masih hidup, Istana Jiwa Bintang sangat megah dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Tetapi sekarang setelah Kaisar Agung Bulan Cerah pergi, Lan Xun, sebagai satu-satunya keturunan Kaisar Agung Bulan Cerah, secara alami harus melakukannya. Memikul beban berat untuk merevitalisasi Star Soul Palace. Kultivasinya saat ini tidak terlalu tinggi, hanya di alam Kaisar Orde Pertama. Karena kultivasinya tidak tinggi, dia hanya bisa mengandalkan harta. Dan satu-satunya hal yang bisa dia andalkan di Star Soul Palace adalah menara semesta. Jika dia bisa memperbaiki menara semesta, bahkan jika Kaisar Agung Bulan Cerah tidak ada lagi di sini, Istana Jiwa Bintang masih dapat mempertahankan kejayaannya. Jika dia bisa memperbaiki menara semesta, bahkan jika kultivasi Lan Xun hanya di alam Kaisar Orde Pertama, kekuatannya akan sangat meningkat. Dia telah mewarisi tubuh Bulan Cerah Kaisar Agung Bulan Terang. Dan dengan gaya ayahnya, menyempurnakan menara semesta akan menjadi miliknya. Tapi dia terlalu cemas. Harta macam apa itu Universe Tower? Belum lagi Realm Kaisar Orde Pertama belaka. Bahkan jika Kaisar Sudo datang ke sini, mereka mungkin tidak dapat memperbaikinya. Itulah sebabnya hal itu menyebabkan pergolakan yang begitu besar. Dia menyelinap masuk. Lei Hong menggertakkan giginya. Jika dia tahu apa yang direncanakan Lan Xun, bagaimana mungkin dia tidak menghentikannya? Kaisar Agung sudah mati. Dan Lan Xun adalah harapan dan pilar terakhir Star Soul Palace. Lebih dari 10 hari yang lalu, dia telah menerima mayat Kaisar Agung Bulan Cerah dari Laut Tujuh Kabut. Istana Jiwa Bintang dipenuhi dengan kesedihan. Dan di depan aula Kaisar Agung, dari tetua hingga murid, Lan Xun berlutut selama beberapa hari tanpa bergerak. 3 hari yang lalu, dia tiba-tiba berdiri dan semua orang bertanya kemana dia pergi. Tetapi dia tidak menjawab. Meskipun Xiao Chen mengikutinya, dia dijatuhkan ke tanah oleh Lan Xun. Pada saat dia sadar kembali, Lan Xun sudah bergegas ke menara semesta. Dia pasti mendapatkan segel khusus yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Bulan Cerah. Begitu dia masuk, seluruh menara semesta disegel. Dan semua murid yang masih berlatih di dalam dibuang. Sehingga mustahil bagi orang lain untuk masuk. Setelah itu, menara semesta menjadi tidak stabil dan 5 sinar cahaya berwarna mengalir keluar, membentuk penampilan ini. Mendengarkan penjelasan Lei Hong, ekspresi Yang Kai menjadi serius. Dia juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Jika Lan Xun bersikeras, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan Istana Yang, tolong selamatkan Suster Junior. Tolong selamatkan Suster Junior. Xiao Chen,
yang tidak jauh, berbalik dan menatap Yang Kai dengan memohon. Orang ini dan Yang Kai selalu berselisih satu sama lain. Selama mereka bertemu di masa lalu, dia tidak pernah memberi Yang Kai wajah apapun. Dan sebagai putra Xiao Yuyang, dia selalu memikirkan dirinya sendiri dan merasa bahwa di dunia ini, selain dia, Xiao Chen, tidak ada bakat luar biasa lainnya. Pada saat ini, mata pemuda ini memerah dan wajahnya pucat. Jelas bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatannya dan tidak optimis tentang peluang Lan Xun, membiarkannya menyelinap ke menara semesta. Hati Xiao Chen dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Dan pada saat ini, dia berada dalam situasi putus asa. Yang Kai meliriknya dan mengangguk ringan. Aku akan mencoba yang terbaik. Beralih ke Lei Hong, dia bertanya, apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa masuk? Lei Hong perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa masuk. Bukankah seharusnya berbagai kaisar agung tahu tentang ini? Sekarang ada Cross Domain Space Array. Nyaman bagi mereka untuk melakukan perjalanan bola-balik. Jika kaisar agung lainnya tahu bahwa masalah sebesar itu telah terjadi di Istana Jiwa Bintang, mereka pasti tidak akan mengabaikannya. Lei Hong menjawab. Setengah hari yang lalu, seorang murid pergi ke Laut Tujuh Kabut. Saat mereka berbicara, ekspresi Yang Kai dan Lei Hong tiba-tiba berubah saat mereka menoleh untuk melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa aura kaisar agung tiba-tiba muncul. Pada saat berikutnya, sosok agung muncul di depan mereka. Darah besi Kaisar Agung Zhan Wuhen tiba dan berdiri di kehampaan. Diam-diam menatap menara semesta. Matanya dipenuhi dengan kenangan dan kesedihan. Tuan, situasi menara semesta tidak baik. Dan sepertinya itu bisa menerobos kapan saja. Sekarang Lan Xun masih di dalam. Jika menara semesta benar-benar terbang, tidak mungkin menemukannya lagi. Dan bahkan Lan Xun akan mati karena usia tua di dalam. Yang Kai cemas. Tetapi Zhan Wuhen terus menatap menara semesta tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhan Wuhen menurunkan matanya dan meliriknya sebelum bertanya dengan ringan. Nak, mengapa kamu berdiri di sini? Yang Kai dengan cepat berkata, junior ini datang untuk memberi hormat kepada Kaisar Agung dan kebetulan menghadapi masalah ini. Zhan Wuhen memukul bibirnya. Aku bertanya, mengapa kamu masih berdiri di sini? Yang Kai bingung dengan pertanyaannya dan menatapnya dengan tatapan bertanya. Masuk ke dalam, kata Zhan Wuhen. Yang Kai menjadi lebih bingung dan menangkupkan tangannya. Tuan, kamu mungkin tidak tahu. Tetapi Penatua Lei berkata. Dia awalnya ingin menjelaskan kepada Zhan Wuhen. Tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain tidak akan mendengarkan penjelasannya sama sekali. Mengangkat tangannya. Dia meletakkannya di bahu Yang Kai dan mencibir. Cukup omong kosong. Jika aku menyuruhmu masuk, kamu akan masuk. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya dan melemparkan Yang Kai ke arah menara semesta seperti kain. Yang Kai menjerit aneh, menyebabkan Lei Hong menjadi pucat karena ketakutan. Master Star Soul Palace di dekatnya yang telah menyaksikan adegan ini juga berteriak serempak. Tidak ada yang menyangka Zhan Wuhen tiba-tiba bertindak seperti ini. Saat dia diusir, Yang Kai hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Kaisar Agung memang luar biasa. Zhan Wuhen meletakkan tangannya di bahu Yang Kai dan membuangnya. Yang Kai telah dengan jelas melihat seluruh proses ini. Dan meskipun gerakannya tidak cepat, Yang Kai tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, pikiran ini hanya bertahan di benaknya sesaat sebelum Yang Kai tiba-tiba merasa seperti akan pingsan. Kekuatan serangan Kaisar Agung sangat ganas. Dan seluruh tubuh Yang Kai terbang menuju menara semesta dengan kecepatan luar biasa. Meskipun dia memiliki tubuh setengah naga, sepertinya dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, tepat ketika dia hendak menabrak menara semesta, tubuh pagoda tiba-tiba bergetar dan pusaran seukuran pintu muncul ke arah yang dia tuju. Yang Kai bergegas ke pusaran ini dan menghilang. Dia telah masuk. Dia benar-benar masuk. Alam kaisar dari Istana Jiwa Bintang semuanya tercengang. Ketika Lan Xun memasuki menara semesta, itu memicu gerakan abnormal darinya. Jadi bagaimana mungkin tetua Istana Jiwa Bintang tidak mau masuk? Mereka bisa membantu Lan Xun atau membujuknya untuk kembali. Tetapi Lan Xun memiliki segel khusus yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Bulan Cerah, sehingga seluruh menara semesta sepenuhnya disegel. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan,
Mereka tidak dapat masuk. Jadi mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjaga stabilitas pagoda dan memberi Lan Xun bantuan. Tetapi pada saat ini, di bawah lemparan Zhan Wuhen, Yang Kai benar-benar memasuki menara semesta. Metode mendalam macam apa ini? Lei Hong dan yang lainnya semua menatap Zhan Wuhen dengan heran. Karena Zhan Wuhen memiliki metode seperti itu, tidak perlu terlalu khawatir. Tanpa diduga, Zhan Wuhen tampaknya telah memperhatikan pikiran mereka dan berkata dengan ringan, hanya dia yang bisa masuk. Jangan terlalu memikirkannya. Lei Hong mengerutkan kening dan bertanya, apa maksud Tuan? Zhan Wuhen meliriknya dan menyeringai. Raja ini berarti, bahkan aku tidak bisa masuk. Ah, Lei Hong terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tetapi karena kata-kata ini berasal dari Zhan Wuhen, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, saya juga bisa masuk. Zhan Wuhen tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tapi itu pasti akan merusak menara semesta. Paling tidak, aku harus menghancurkan sebagian besar penghalang yang ditinggalkan oleh Ming Yue. Dan ini akan memakan waktu beberapa bulan. Beberapa bulan. Waktu yang lama. Siapa yang bisa menunggu? Xiao Yu yang bingung. Bahkan Tuan tidak dapat dengan mudah memasuki menara semesta. Jadi mengapa Tuan Istana Yang? Bagaimana menurutmu? Zhan Wuhen tersenyum tipis. Ekspresinya tidak terbaca. Xiao Yu yang tiba-tiba mengerti. Tidak hanya dia mengerti. Lei Hong dan Sue Zhengmao juga mengerti. Karena Yang Kai telah mewarisi kehendak dunia Kaisar Agung Bulan Cerah. Menara semesta disempurnakan oleh Kaisar Agung Bulan Cerah. Jadi tidak peduli siapa yang mencoba dihentikan oleh pagoda. Itu tidak dapat menghentikan Kaisar Agung Bulan Cerah. Meskipun Yang Kai bukan Kaisar Agung Bulan Cerah, dia mewarisi kehendak dunia Kaisar Agung. Jadi dia secara alami membawa sebagian dari aura Ming Yue. Sehingga menara semesta tidak akan menghentikannya. Lei Hong dan yang lainnya tidak dapat melihatnya. Bahkan Yang Kai sendiri. Tetapi Zhan Wuhen dapat mengatakan bahwa ada hubungan halus antara Yang Kai dan menara semesta. Koneksi ini ditinggalkan oleh Ming Yue yang sudah mati. Lei Hong berkata dengan penuh semangat. Apakah ini berarti Master Istana yang akan aman setelah memasuki menara semesta? Apakah aku mengatakan itu? Zhan Wuhen perlahan menggelengkan kepalanya. Memang benar dia bisa masuk. Tetapi bagian dalam menara semesta dipenuhi dengan misteri. Bahkan jika dia masuk, raja ini tidak dapat menjamin apa yang akan dia temui. Mungkin dia bahkan tidak akan bisa menemukan Lan Xun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Lei Hong, Xiao Yu Yang, dan yang lainnya berubah. Kita akan melakukan yang terbaik dan mendengarkan takdir. Ekspresi Zhan Wuhen menjadi serius. Bagaimanapun, selama menara semesta ada, mereka tidak akan mati. Kemampuan bocah kecil itu cukup bagus. Cepat atau lambat dia akan dapat menemukan Lan Xun. Wajah Lei Hong dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi sebelum itu, bagaimana jika menara semesta pergi? Zhan Wuhen tersenyum dan berkata, jika itu pergi, biarlah. Bocah kecil itu memiliki kemampuan luar angkasa. Apakah kamu takut dia tidak akan dapat menemukan jalan kembali? Bahkan jika itu membutuhkan ratusan atau ribuan tahun, dia akan dapat menemukan jalan kembali. Bersambung.